Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah Farhat di podcast UIN Gus Dur. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Sinta. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Farah. Alhamdulillah. Nah kalau kemarin bersama Pak Surur ya, salah satu jajaran yang ada di Fakultas FEBI. Nah ini kita ngobrol sama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Gus Dur. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di podcast UIN Gus Dur Ibu. Sama-sama. Iya. Nah Bu, di sini tuh kita akan berbicara mengenai prospek ke depan alumni-alumni FEBI, karena kita sudah banyak tahu sekali kalau terutama teman-teman saya yang ada di Fakultas Ekonomi itu memang sangat luar biasa, selain di akademik, non-akademiknya juga luar biasa sekali begitu. Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya pengen tahu dulu dong Bu, kesibukan Ibu sebagai dekan begitu ya di salah satu fakultas yang paling mendapatkan sorotan di UIN Gus Dur itu seperti apa? Ya, keseharian saya aktivitas karena tentu saja kita punya multi identitas ya, sebagai dosen, sebagai pengelola tentu saja kesibukannya juga mengikuti. Kalau sebagai dosen ya selain mengajar, saya melakukan riset-riset. Tahun ini alhamdulillah dapat 2 hibah riset. Wah, luar biasa. Kemudian pengabdian masyarakat ya, sosialisasi program-program pemerintahan. Beberapa waktu lalu kita ngisi di Dharma Wanita Persatuan. Kemudian kalau sebagai pengelola tentu saja ini keseharian menjadi rutinitas ya, rapat-rapat koordinasi internal maupun juga dengan di tingkat universitas juga dengan lembaga-lembaga lain. Ya, alhamdulillah sibuk lah gitu. Ya, luar biasa. Berarti di tengah kesibukannya menjadi dekan dan juga tetap mengedepankan prinsip studi begitu Bu ya. Jadi tetap melakukan riset-riset. Itu bagaimana Bu cara membagi waktunya begitu? Gimana harus pay attention sama kesibukan yang ada di dekanat dan riset-riset Ibu itu? Iya, memang harus pinter-pinter membagi waktu ya Mbak Farah ya. Jadi tentu saja kalau sudah di kampus ya pasti urusannya urusan kampus. Tapi kalau di luar ya urusan dengan masyarakat, dengan umat gitu, seperti itu. Tetapi memang saya dari dulu passionnya memang suka riset. Jadi alhamdulillah dapat riset dari Kemenak, dari Bapeda, dari UIN sendiri. Jadi hampir setiap tahun saya dapat hibah riset. Alhamdulillah. Saya jadi membayangkan kesibukannya Bu Sinta kalau di rumah selain menjadi ibu gitu ya, itu juga pasti akan selalu berhadapan dengan laptop. Tapi itu keren banget sih. Saya amazed sekali dengan perempuan seperti Bu Sinta. Jadi lebih terinspirasi dan juga lebih semangat begitu dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Nah Bu, ngomong-ngomong soal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ini kan kita akan menghadapi tahun ajaran baru, banyak sekali mahasiswa baru yang pastinya nanti akan masuk juga ke FEBI begitu. Dan kalau memang dilihat-lihat dari dulu FEBI ini kan menjadi banyak gitu ya mahasiswanya gitu yang ingin menjadi bagian dari FEBI. Kalau sekarang itu jumlah mahasiswa di FEBI itu kurang lebih ada berapa sih Bu? Kalau sekarang yang existing ya, jumlah mahasiswa FEBI mencapai 2.805. 2.805 mahasiswa aktif. Ya, itu tersebar di 3 program studi ya, ekonomi syariah ini yang paling banyak ya. Kemudian diikuti oleh perbankan syariah, kemudian juga akuntansi syariah. Alhamdulillah selama FEBI menjadi fakultas tersendiri ya, seiring dengan transformasi dari dulu STAIN kemudian IAIN kita FEBI lahir, itu minat mahasiswa untuk masuk ke FEBI itu luar biasa. Kita selama ini itu selalu masuk 4 besar dengan peminat terbanyak, sehingga banyak sekali ya kompetisinya sangat-sangat ketat untuk mendapatkan kursi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu. Itu patut disyukuri. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Di FEBI ternyata menjadi persaingan yang cukup ketat antara mahasiswa, dan itu 4 besar itu 4 besar ya, jadi nasional di tingkat nasional ya. Fakultas Ekonomi menjadi pemagnet ya untuk lulusan dari sekolah menengah itu untuk masuk kuliah. Dan di tingkat UIN sendiri FEBI terutama Ekos itu pasti ranking 1. Wow. Kemudian akuntansi syariah itu bahkan pernah sudah
close gitu ya, sudah close mahasiswanya sudah close, tapi karena masih banyak yang daftar kita, waiting listnya masih banyak iya, gitu ya? Karena sebenarnya kuotanya sudah terpenuhi, tetapi kan kita menawarkan ada jalur mandiri, padahal ini sudah close, akhirnya karena sudah banyak yang daftar, akhirnya kita tambah kuotanya gitu. Jadi itu akuntansi syariah memang luar biasa. Kemudian juga perbankan syariah kita biasanya hanya dengan PAI Tarbiyah gitu ya. PAI Tarbiyah. Iya gitu biasanya. Tetapi Feby tetap mendapat minat yang paling banyak. Luar biasa sekali. Nah, kalau tadi sudah disebutkan ada 3 jurusan Ibu ya di Feby. Itu akreditasinya seperti apa aja begitu? Oke. Ekos, kemudian Aksa, kemudian juga perbankan syariah, alhamdulillah terakreditasi B ya, BAN PT waktu itu masih 7 standar gitu. Ya. Oke, jadi sudah B dan itu juga menurut saya dan kita semua juga pasti sudah bagus begitu Bu ya, dengan banyaknya peminat dan persaingannya juga sudah ketat begitu. Nah, kalau misalkan dilihat prospek ke depan ini, apalagi kita sudah menjadi UIN, pasti ada requestan dong Bu. Ke depan akan membangun prodi apa begitu? Iya, ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bahwa seiring dengan transformasi kelembagaan tadi, tentu saja akan dibuka prodi-prodi baru yang itu justru ingin mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kita sudah submit ya ke Diktis itu program manajemen bisnis syariah. Jadi kita berharap tahun ini izinnya turun sehingga di semester depan sudah menerima mahasiswa baru. Ya kita doakan saja. Amin. Selain itu juga tim sedang menyiapkan untuk program manajemen, kemudian program bisnis digital, kemudian juga program ilmu ekonomi dan industri halal. Jadi paling tidak ke depan itu ada 3 prodi baru. Oke, dari 3 prodi baru itu apa sih Bu alasannya kenapa kok memilih manajemen bisnis Islam, kemudian tadi ada ekonomi syariah, dan satunya lagi apa Bu tadi? Ilmu ekonomi dan industri halal. Oh, ilmu ekonomi dan industri halal. Kenapa memilih beberapa prodi itu untuk diusulkan di Diktis? Ya, karena kita sudah melakukan riset ya. Jadi itu memang ke depan prospeknya masih tetap bagus, dan juga apalagi digital marketing sekarang kan eranya era digital ya. Jadi kita juga mengakomodir kebutuhan itu gitu, sehingga kita memproduksi alumni yang kira-kira begitu lulus itu bisa langsung ditangkap di pekerjaan yang tersedia seperti itu. Secara internal kita sudah menyiapkan ya bahwa mahasiswa itu akan kita kembangkan baik di bidang akademik maupun non akademik ya, sesuai dengan potensi-potensi masing-masing. Untuk penyiapan proses pembelajaran, alhamdulillah fasilitas kita, Sapras kita sangat representatif, yaitu hibah dari berkah SPSN tahun 2017. Kita punya gedung yang cukup mewah, bahkan mungkin paling oke sendiri di kampus. Sering sekali acara UIN pasti di situ. Iya, betul ya. Kita punya gedung dengan 4 lantai, kemudian ada 23 ruang kelas. Laboratorium kita cukup lengkap ya, ada laboratorium komputasi, ada laboratorium akuntansi, kemudian mini bank, kemudian juga ada galeri investasi, kemudian juga sekarang kita tahun ini berencana untuk membangun laboratorium filantropi dan juga kewirausahaan. Wah, kemudian juga kita punya tech center juga kerjasama dengan pihak perpajakan ya, untuk ya tadi mengembangkan tidak hanya teori-teori saja, tetapi praktek-praktek yang kira-kira bisa mengakomodir kebutuhan mahasiswa baik pada masa kuliah maupun nanti setelah lulus. Ya, gitu. Berarti fasilitas yang diberikan tidak hanya berupa fasilitas berbentuk fisik saja, tapi juga fasilitas-fasilitas yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa itu lebih sustainable ke depan gitu Bu ya. Betul, terutama itu yang ada kerjasama dengan perpajakan, kemudian ada yang filantropi juga, itu juga luar biasa sekali sih. Pengabdian masyarakat itu juga harus selalu ikat begitu oleh mahasiswa begitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang prospek ke depan sebagai mahasiswa Feby, itu peluang kerjanya di mana aja sih Bu? Sebenarnya kita mendesain mahasiswa atau alumni mahasiswa itu bisa terserap di
lapangan atau di pasar kerja itu dengan kurikulum yang kira-kira link and match dengan pasar gitu ya. Jadi kalau prodi ekos tentu saja kita punya profil lulusan ya selain sebagai analis, kemudian perencana pembangunan nasional, pembangunan ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, kita juga profil lulusannya itu menjadi peneliti dan juga tentu saja entrepreneur, dan itu untuk ekos ya. Kemudian kalau untuk akuntansi syariah kita menyiapkan profil lulusannya selain praktisi, analis akuntan, juga kemudian juga auditor gitu, auditor keuangan pemerintahan, kemudian juga sama peneliti dan juga entrepreneur gitu, pebisnis. Perbankan syariah juga seperti itu, jadi lebih ke praktisi lembaga keuangan syariah. Dan alhamdulillah banyak alumni kita yang banyak terserap di koperasi syariah, koperasi simpan pinjam syariah itu hampir semuanya mahasiswa kita terserap di sana gitu ya. Sekali. Nah, kalau misalkan berbicara tentang prospek kerjanya nih Bu ya, tadi dibilang kalau banyak yang sudah terserap gitu, terutama di koperasi syariah. Kalau misalkan yang saat ini alumni paling bisa dibilang mungkin mendapatkan posisi yang paling strategis di dunia kerja itu di sektor apa aja sih Bu? Banyak ya, kita tidak hanya di sektor pemerintahan atau instansi pemerintah, BUMN, apalagi lembaga keuangan syariah yang tadi saya bicarakan, pengusaha juga banyak. Banyak alumni kita mungkin dulu mahasiswa saya, tetapi sekarang jadi kolega saya. Jadi iya, gitu, karena mereka banyak juga yang jadi dosen-dosen di Fakultas Ekonomi, seperti kayak Pak Usni Mubarok, Pak Bahtiar Effendi, kemudian juga Bu Fani. Itu mahasiswa saya yang dulu mahasiswa saya, sekarang jadi kolega saya. Jadi dan itu tidak hanya di Fakultas UIN saja, tetapi juga banyak juga yang jadi dosen-dosen di tempat lain. Kemudian juga kalau yang cukup membanggakan saya gitu dan juga teman-teman pengelola itu biasanya ketika mereka dapat kerja itu pasti menghubungi gitu ya. Jadi alhamdulillah Bu, saya sudah diterima ini, alhamdulillah Bu, itu yang membuat kita senang gitu ya, betul, karena ya tadi kita memproduksi ya bisa langsung lulus. Beberapa hari lalu Mas Yusuf yaitu termasuk mahasiswa yang berprestasi ya, itu betul. Sering sekali juara lomba Instagram UIN betul gitu itu juga sudah lulus gitu ya, kurang dari 4 tahun ya, betul dengan IPK 398 gitu. Dan itu kemarin bilang ke saya, Bu, alhamdulillah saya sudah diterima di BSI kantor cabang di Batang. Padahal belum di wisuda ya. Dan banyak seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ketika magang ya PPL mungkin dinilai oleh lembaga dia magang itu oke, kemudian langsung diminta bekerja gitu. Jadi itu adalah gambaran betapa luar biasanya gitu ya mahasiswa-mahasiswa FEBI ketika sudah keluar dari FEBI, lulus begitu bisa terserap oleh dunia profesional gitu. Ada lagi Mbak Farah yang untuk posisi misalnya kalau di lembaga keuangan syariah itu ada namanya Mbak Ati Milati, sekarang jadi kepala kantor cabang BTN di Bandar gitu. Itu juga alumni kepala kantor cabang BTN di Bandar. Luar biasa ternyata itu alumni FEBI. Kemudian juga kemarin sama ya seperti Mas Yusuf juga ya. Ketika lulus Mbak dari AXA itu Mbak Alfa gitu ya, itu baru selesai, kemudian ada CPNS dan dia langsung diterima di Inspektorat Kota Pekalongan. Jadi hanya hitungan bulan gitu ya, hitungan bulan ada CPNS dan dia langsung diterima. Iya, dan banyak sekali menurut saya teman-teman ya tadi hampir saya katakan bahwa alumni FEBI itu hampir semuanya itu terserap di koperasi simpan pinjam syariah atau yang bahasa dulu teman-teman bilang BMT kayak gitu. Itu pasti ditemukan alumni-alumni kita gitu. Dan sudah pada menjabat gitu. Sudah ada posisi yang strategis gitu ya. Nah, kalau melihat hasil yang luar biasa itu tadi Bu, apa sih Bu prinsip atau kiat-kiat yang selalu dilakukan oleh Ibu sendiri terutama kepada mahasiswa supaya ketika mungkin kan berarti
itu yang akan menentukan ketika magang mungkin ya Bu ya. Itu ketika magang bisa mereka bisa engage dengan perusahaan dan akhirnya seperti Yusuf tadi bisa langsung dapat kerjaan. Apa yang Ibu selalu berikan kepada mahasiswa? Biasanya kita terutama pertama-tama harus mendesain kurikulum yang kira-kira tadi matching dengan pasar gitu ya. Itu langkah yang tidak boleh kita abaikan. Jadi bagaimana struktur kurikulum kita itu tidak hanya teori-teori saja, tetapi juga ada dimensi-dimensi praktikum ya, yang kemudian itu nanti bermanfaat bagi mereka. Jadi memang muatan praktikum kita cukup banyak dan itu biasanya kita dosennya itu dosen praktisi dan kuliahnya itu justru di weekend karena memang menyesuaikan menyesuaikan waktu pekerjaan mereka ya. Kemudian juga selain tadi muatan-muatan praktikum kita lengkapi juga dengan laboratorium yang memadai. Selain itu juga ada KKL, kemudian PPL, ada juga biasanya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa akhir itu kita ada program PPKM. PPKM apa tuh Bu? Tapi bukan PPKM yang kaitan COVID ya. Tapi PPKM itu adalah program pengembangan karir mahasiswa. Gitu. Ini dia nih yang paling nendang tuh Bu ya, program pengembangan karir mahasiswa. Iya, jadi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa akhir itu kita kasih bagaimana membuat surat lamaran yang bagus, bagaimana kiat-kiat untuk sukses wawancara, kemudian tes-tes psikotes untuk itu kita beri bekal di situ. Jadi ya mungkin ini juga cukup bermanfaat ya untuk teman-teman. Iya, itu gitu. Bermanfaat sekali sih Bu. Iya. Mungkin banyak yang tidak menyediakan fasilitas ini begitu ya di suatu lembaga, tapi ternyata itu adalah hal yang penting sekali untuk kita miliki. Memang sih kita bisa belajar sendiri ya Bu ya, tapi kan akhirnya tidak semua mahasiswa bisa melakukan hal itu. Kalau misalkan ada yang memfasilitasi itu kan jadinya kita terarah. Oh iya, kampus memberikan ini, jadi ya udah belajar gimana cara membuat lamaran pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya modal yang luar biasa selain modal praktis, teori. Praktis yang sangat dibutuhkan. Praktis sekali begitu, sangat dibutuhkan. Emang ini membaca situasi pasar itu memang sangat menjadi tolak ukur dalam membuat kurikulum, dan akhirnya teman-teman di FEB ini memang jadinya luar biasa begitu, sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia begitu namanya. Nah Bu, kalau misalkan tadi tentang praktikum ya Bu ya, FEB juga mengedepankan tentang praktikum praktis supaya apa yang dipelajari itu bisa langsung diaplikasikan ke lapangan. Kalau berbicara tentang teorinya sendiri Bu, yang diberikan di FEB, itu bagaimana fakultas terutama mendorong mahasiswanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, begitu. Berarti dalam sisi akademisnya. Itu biasanya kita selipkan pesan-pesan sponsor pengelola gitu ya, terkait RPS ya, rencana pembelajaran studi itu yang dosen-dosen itu kira-kira jangan teori saja, tetapi kasih beberapa bobot gitu ya, sekian persen itu untuk praktik gitu ya, praktek. Dan kita mendorong di tahun-tahun terakhir ini saya dan pengelola mencanangkan bahwa FEB itu menjadi kampus yang berprestasi. Ya alhamdulillah di tahun kemarin, tahun 2022 itu dari list Ormawa yang diberikan ke pengelola itu ada mahasiswa yang juara itu sampai 23 gitu ya. Juara untuk karya ilmiah gitu ya, kompetisi-kompetisi kayak gitu sampai 23, baik tingkat internasional, nasional, bahkan lokal. Sampai kemudian teman-teman humas itu kadang-kadang merasa bosan, FEB lagi gitu ketika suruh bikin press release itu ya, karena ya kita dorong untuk mahasiswa tadi ketika misalnya teori ya, kalau misalnya memang suka teori ya kita dorong untuk mengembangkan skill untuk menulis karya ilmiah. Di samping itu juga yang non akademik ya prestasi ya di bidang olahraga, bidang lain juga kita dorong, dan kita mengapresiasi dengan memberikan bantuan mahasiswa berprestasi baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Dan tiap tahun kita naikkan anggarannya. Ya, itu sebagai motivasi teman-teman juga kan. Iya, luar biasa. Ini mungkin bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang di fakultas lain Bu ya. Kalau ternyata prestasi akademik ini juga akan sangat menunjang sekali dalam
pembelajaran dan juga proses perkuliahan ini. Karena memang loh kalau misalkan kita cek di Instagramnya UIN begitu ya, kalau misalkan lomba karya tulis ilmiah itu pasti didominasi oleh mahasiswa-mahasiswa FEBI, terutama teman-teman saya itu ya yang kemarin sempat ketemu saya juga, kita membicarakan tentang lomba LKTI internasional gitu kan Bu ya, Mas Yusuf, Rosita sama satunya lagi Mas Rizky. Iya Mas Rizky gitu, luar biasa sekali. Nah kalau misalkan kita berbicara mengenai pengelolaan prodi dan fakultas, ketika sudah lulus begitu ya Bu, ada nggak sih Bu dari fakultas dan prodi itu yang melakukan pendampingan selalu kepada alumni-alumni? Kita tentu saja kita tidak bisa melakukan sendiri ya, jadi kita berkolaborasi juga dengan pihak universitas ya, terutama dengan Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pak Dr. Mukhlisin. Itu biasanya pendampingan itu ada event-event kayak job fair gitu ya, job fair, kemudian juga di FEBI sendiri juga ada expo ya, dan expo itu untuk tadi pamer apa sih yang produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik itu yang masih kuliah maupun sudah selesai. Dan insya Allah di bulan Maret ya, sebelum puasa kita selenggarakan expo FEBI tadi ya, isinya tadi gelar produk-produk hasil karya-karyanya mahasiswa yang tadi entrepreneurship itu tadi kita kembangkan di situ. Jadi bagian dari entrepreneurship-nya itu akan ditunjukkan di expo itu. Jadi nanti sebelum puasa begitu ya, akan ada rencananya expo. Sebelum puasa. Jadi catat tanggalnya, nanti kalau sudah rilis langsung aja datang untuk melihat karya-karya terbaik mahasiswa-mahasiswi FEBI. Gitu. Jadi ternyata tetap ada pendampingan alumni sampai betul-betul semua alumni itu tercover dengan baik dalam hal profesionalnya begitu Bu ya. Nggak cuma itu Mbak Farah, jadi selain tadi ya expo kemudian job fair ya, alumni-alumni itu juga kita libatkan dalam penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum, karena kita ingin melihat bagaimana sih masukan mereka ya untuk pengembangan FEBI ke depan itu, kurikulum, kemudian juga renstra. Jadi harapan-harapan dari alumni selalu kita libatkan melalui perwakilan-perwakilannya. Jadi setiap tahun akan ada pertemuan dengan alumni gitu, iya. Nggak harus semua sih, tapi paling tidak keterwakilan suara-suara mereka kan bisa lewat pengurusnya. Jadi kita tampung untuk salah satunya misalnya mendesain kurikulum FEBI, kurikulum di prodi seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi ternyata kurikulum ini bukan hanya produk dari fakultas tapi juga dari alumninya, karena yang merasakan juga pasti alumni Bu ya, akan ada masukan baik itu untuk lebih baik lagi pastinya. Dan ini menurut saya ide yang sangat luar biasa ketika harus merangkul kembali alumni untuk terus bisa membangun fakultas FEBI ini supaya lebih baik lagi begitu. Nah, kalau tadi bilang juga sama Bu Sinta kalau selalu mengadakan expo kerja itu atau job fair itu, apakah di fakultas FEBI sendiri itu melakukan kerjasama begitu dengan instansi-instansi terkait untuk dapat menampung mahasiswa bekerja di sana? Dan kalau boleh tahu apa aja sih Bu? Kita banyak melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah ya, tadi kayak BMT itu, terutama BMT Bahtera gitu yang sudah menjadi mitra kita, dan beberapa waktu lalu difasilitasi oleh Pak WR3 juga Pak Rektor, kita kerjasama dengan Bank BPD Jateng pada saat job fair kemarin. Memang mengkhususkan ada kayak rekrutmen untuk karyawan itu khusus mahasiswa FEBI, ada 50 orang yang dites dan mungkin ada sekitar 10 yang lolos gitu ya. Dan itu mungkin nanti akan ditradisikan. Jadi ini yang sudah dimulai dengan Bank Jateng. Jadi ternyata sudah ada beberapa instansi juga yang bekerja sama dengan FEBI untuk nantinya bisa sustainable dalam mutualisme mutualisme sini memberikan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya, dan akhirnya juga bisa menyerap mahasiswa-mahasiswa FEBI ini untuk bekerja begitu. Dan selanjutnya Bu, kalau kita bicara tentang prospek kelulusan begitu ya, contoh konkret lulusan FEBI yang sukses bekerja di disiplin keilmuannya. Kalau tadi sudah disebutkan tadi ada beberapa dosen begitu ya yang akhirnya dulunya itu mahasiswa terus sekarang kolega. Nah, selain itu yang paling
mendapat perhatian gitu ya. Itu siapa aja sih Bu? Ya, saya rasa tadi seperti Mbak Timilati itu kan menurut saya itu profil yang sosok yang sukses ya. Dari lulusan kita yang sampai kemudian menduduki jabatan sebagai kepala kantor cabang BTN itu kan itu sesuatu banget gitu sesuatu ya. Sekali. Sesuatu banget. Belum juga beberapa tadi ya yang membuat bangga itu beberapa lulusan kita sebelum wisuda itu sudah diminta sudah bekerja seperti kayak Mas Yusuf, kemudian Mbak Vivi gitu ya, Mbak Vivi di BSI juga gitu ya. Kemudian Mbak Sia, kemudian ada Mas Bahudin itu juga menjadi salah satu PNS juga di Universitas UIN Raden Said Solo. Jadi banyak. Dan itu selalu saja kalau misalnya itu ada laporan-laporan lewat jurusan atau japri ke saya, alhamdulillah Bu saya sudah diterima. Itu senang sekali kalau dapat berita seperti itu. Iya. Nah kalau itu kan tadi yang diterima bekerja dan tadi sudah mendapatkan posisi yang strategis. Kalau di entrepreneur sendiri siapa-siapa saja Bu yang sudah sukses gitu di bidang kewirausahaan mungkin? Ada yang namanya Fajar Happy itu dia itu terkenal pengusaha permen jahe itu. Permen jahe itu produknya itu sudah impor. Ekspor gitu. Jadi hampir semua permen jahe yang beredar di Pekalongan dan sekitar itu dari beliau. Iya, dari beliau. Dari mahasiswa FEBI. Dari mahasiswa FEBI gitu ya. Kemudian banyak ya yang jadi pengusaha-pengusaha, bahkan banyak juga mahasiswa-mahasiswa itu yang karena dikenal fashionable gitu kayak gitu tuh jadi endorse itu gitu. Oke, jadi ternyata di entrepreneur bisnis juga mereka secara profil juga dilihat gitu ya, mungkin menjadi influencer begitu ya. Wah, luar biasa. Banyak sekali mahasiswa FEBI yang jadi itu. Wah, keren banget ya mahasiswa FEBI itu menjadi trend center begitu ya di UIN Gus Dur terutama. Nah, ini kita tadi sudah membahas banyak hal luar biasa sekali profil fakultas FEBI dan profil lulusannya Bu. Boleh Bu mungkin diberikan pesan dan kesan gitu untuk seluruh mahasiswa FEBI, baik yang sekarang ini masih aktif maupun yang sudah alumni. Saya rasa untuk teman-teman mahasiswa FEBI yang masih aktif, mumpung masih kuliah, kembangkan potensinya masing-masing sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian saya rasa yang tidak kalah itu sebenarnya prihatin banyak doa, karena kesuksesan seseorang itu sesungguhnya tidak hanya sekedar skill pinter saja, tapi juga kekuatan spiritual itu juga harus dimiliki gitu. Kunci sukses itu seperti jadi berdoa dan berusaha itu jelas gitu ya. Biar kalian lulus tepat waktu, kemudian nanti setelah lulus itu juga bisa langsung bekerja gitu ya. Kemudian untuk alumni FEBI saya harapkan tetap jalin tali silaturahim, kemudian untuk tetap berkoordinasi, bekerja sama untuk membuat FEBI lebih maju dan berprestasi di masa-masa mendatang. Wah, luar biasa. Pokoknya kuncinya selain berusaha tapi juga spiritualitasnya harus selalu ditingkatkan. Karena itu menjadi kunci kesuksesan untuk mahasiswa-mahasiswi kami begitu Bu ya. Nah, untuk penutup boleh dong Bu, mungkin pantunnya sedikit gitu ya. Mungkin pasti mahasiswa FEBI pada senang banget ini Bu Sinta akhirnya mantun begitu. Oke Bu, silakan, nanti saya yang bilang cakep. Oke, terima kasih. Maju terus, pantang mundur. Cakep. Gapai cita-cita dan mimpi. Cakep. Kampus UIN Gus Dur selalu di hati. Selalu di hati. Luar biasa. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Sama-sama, sukses selalu untuk FEBI, sukses selalu untuk Bu Sinta dan teman-teman. Terima kasih Mbak Farah. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Bu Sinta. Kira-kira di episode selanjutnya siapa-siapa lagi yang akan kita undang duduk bersama, dan pastinya dengan tema-tema yang luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast UIN Gus Dur episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu nantikan episode selanjutnya hanya di channel Humas UIN Gus Dur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.